Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Arumi terus mengawasi rumah Narsi dengan teliti. Ia ingin merasakan tatapan yang tadi tertuju kepada seperti tadi. Ia merasa tidak boleh melewatkan instingnya kali ini. Terlebih karena di kepalanya masih terngiang-ngiang soal permintaan yang Narsi utarakan kepada semalam. Aku sudah sangat terbiasa menghadapi hal-hal gaib, jadi aku yakin sekali kalau tadi ada yang sedang menatapku dari rumah bilik Bu Narsi. Sekarang aku akan mulai memikirkan bagaimana caranya agar diriku bisa mendekat ke rumah itu atau mencari tahu tentang rumah itu dari seseorang. Aku benar-benar merasa penasaran, batin Arumi. Tegur Nuning sambil menepuk keras bahu kiri Arumi. Arumi tersentak dan langsung menoleh ke arah Nuning. Aryo dan Ari ternyata juga sedang menatapnya saat itu. Sementara Maimunah dan Kasmiati entah pergi kemana karena sudah tidak ada di teras bersama mereka. Sakit, Ning, keluh Arumi. Iya, aku paham kalau tepukanku barusan sangat menyakitimu. Tapi kamu juga sadar diri dong. Jangan terus-terus mengelamun. Kalau kamu sampai kesambet bagaimana? Aku jelas akan lebih memilih membuang kamu ke got daripada harus memanggil Ustadz dari sebelah Rumi. Balas Nuning penuh kelembutan. Arumi pun mendadak lapar kembali setelah mendengar Nuning berbicara. Wanita itu tidak lagi melanjutkan keluhan pada Nuning, lebih memilih mencari piringnya yang terisi oleh sego jagung, sepotong ikan pindang, dan sayur lompong. Loh, kok kamu tidak menanggapi aku, Rumi? Heran Nuning. Ini, aku sedang menanggapi omonganmu barusan, Ning. Tanggapanku adalah lebih baik makan daripada mendengar kamu bicara, jelas Arumi. Tawa pun langsung lolos dari mulut Aryo dan Ari. Meski masih bertahan-tahan, Nuning pun langsung memajukan bibirnya akibat kesal dengan jawaban Arumi yang ia berikan. Ia juga langsung melirik sebal ke arah Aryo dan Ari, namun kedua pria itu berusaha keras untuk tidak beradu tatap dengan Nuning. Nuning pun segera meraih piringnya yang belum kosong dan ikut makan seperti Arumi yang lakukan. Aryo dan Ari memperhatikan kedua wanita itu diam-diam seraya memperlambat durasi makan yang mereka lakukan agar tidak cepat selesai. Tambah sambal hijaunya yang banyak, Rumi, biar nafsu makanmu semakin meningkat dan membuat semakin untuk tambah, saran Nuning. Bilang saja kamu mau lihat aku sakit perut dan terus bolak-balik ke kamar mandi. Sudah terbaca, Ning. Kapan sih sikapmu tidak bisa terbaca olehku? Goda Arumi memberi balasan telak. Sudah, kok sekarang kalian berdua malah jadi bertengkar toh? Lerai Ari. Arumi dan Nuning pun serempat menoleh ke arah Ari yang akhirnya bersuara. Padahal sejak tadi pria itu sama sekali tidak bersuara sedikit pun kecuali tertawa. Ekspresi Arumi dan Nuning terlihat sangat kaget ketika Aryo memperhatikan keduanya. Alhamdulillah, akhirnya suaramu kembali juga, Ri, ucap Arumi tampak sangat bersyukur. Iya loh, Ri, alhamdulillah, kita pikir pita suaramu sudah tenggelam atau karatan, saking lamanya nggak pernah dipakai ngomong, tambah Nuning dengan polosnya. Hahaha, tawa Aryo benar-benar tidak bisa dikontrol lagi setelah mendengar Arumi dan Nuning berkomentar soal Ari yang jarang sekali bicara. Ari langsung meringis dan menutupi wajahnya dengan piring bersih yang masih kosong.
Pria itu benar-benar punya sifat pemalu dan tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan terkadang pria itu hanya berani menunjukkan wajahnya pada Maimunah, Nuning, dan Arumi saja. Selebihnya dia tidak akan mempertimbangkan dulu mood serta keadaan sebelum bertemu dengan orang lain. Kenapa tertawa, Mas Aryo? Jangan tertawain Ari dong. Nanti suaranya Ari hilang lagi kalau Mas Aryo menertawai dia seperti itu. Mohon Arumi. Iya Mas Aryo, jangan tertawa Ari. Mendengar suaranya Ari itu ibarat mencari keong emas di tengah sawah. Tambah Nuning. Artinya? Tanya Aryo. Artinya susah didapat Mas, jawab Arumi mewakili Nuning. Ari pun kembali membuka wajahnya yang tadi ia tutupi dengan piring. Siapa yang bilang kalau suaraku susah untuk didengar? Hah? Kalian saja yang tidak pernah berusaha membuat aku bicara banyak selama ini. Buatan Ari. Ya gimana? Juga caranya kami mau membuat kamu banyak bicara. Kalau setiap kalinya ditanya jawabanmu cuma iya, ada, sudah, di dalam, tidak tahu. Sebal Nuning. Arumi pun terpaku sambil menatap wajah Nuning selama beberapa saat usai mendengar apa yang Nuning utarakan. Kok kamu hafal banget dengan jawaban-jawaban Aring nih? Jangan-jangan selama ini kamu selalu berusaha membuat Ari bicara hampir setiap hari ya? Hah? Bener begitu Ning? Tanya Arumi mulai mengulik lebih dalam. Wajah Nuning pun mendadak berubah menjadi semerah tomat ketika Arumi menyerangnya dengan pertanyaan yang bisa membuat orang lain salah pengertian. Aryo berusaha keras untuk tidak tertawa sambil menahan Ari agar tidak langsung melarikan diri dari teras rumah itu. Bukan begitu, Rumi. Bukan itu yang aku lakukan. Aku cuma biasanya datang ke warung untuk belanja karena disuruh ibu. Jadi mau tidak mau aku jelas harus ngomong dong sama Ari dan tanya-tanya biar nggak canggung. Jelas Nuning sedikit terbata-bata. Oh, jadi selama ini kamu sering merasa canggung kalau ketemu sama Ari Ning? Iya, paham aku sekarang, saut Aryo setengah menggoda kepada adiknya. Ari pun langsung mendelik dan menatap wajah bingung ke arah kakaknya. Kamu paham apa, Mas? Aku saja tidak paham dengan situasi dan semua pertanyaan yang Arumi ajukan kepada Nuning loh. Heran Ari. Yakin kalau kamu tidak paham? Mau kukasih paham, Ri? Tanya Arumi. Nuning pun segera menggebuk pundak Arumi berulang-ulang, saking gemesnya. Jangan gosok-gosok terus, Rumi. Nanti aku jadi semakin canggung sama Ari, omel Nuning. Arumi pun berlari ke halaman rumah untuk menghindari serangan Nuning. Namun Nuning ternyata mengejarnya, sehingga kini merasa saling kejar-kejaran di halaman rumah Kasmiati. Ayo terus saja tertawa sambil menepuk punggung adiknya yang benar-benar polos. Masa sih kamu tidak paham? Goda Aryo sekali lagi. Paham apa, Mas? Yang ada aku semakin bingung sekarang. Ari mengakui dengan jujur. Nuning suka sama kamu, makanya dia sering merasa canggung kalau ketemu kamu dan sering berusaha membuat kamu bicara. Kalau kalian sedang bertemu di warung, jelas Aryo, dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh Ari. Seketika wajah Ari pun memerah seperti wajah Nuning tadi. Pria itu mendadak salah tingkah dan lupa dengan apa yang sedang dilakukan terakhir kali. Makan, Mas? Tawari Ari. Kita sudah selesai makan dari tadi, Ari. Jawab Aryo mengingatkan. Ari memang sering pikun mendadak jika merasa gugup dan Aryo sangat mengenali tingkah adiknya yang satu ini.
Hendy memarkirkan motornya tepat di gudang beras milik ayahnya. Ia kemudian berjalan ke tempat kerjanya tersebut setelah melepas helm dan menyimpan di tempat biasa. Teman-teman dekat Hendy yang juga bekerja di sana menatapnya dengan senyum lebar saat melihat Hendy tampak begitu bersemangat pagi ini. Pria itu jauh lebih tersenyum setelah bertemu dengan Arumi, sehingga membuat wajahnya jauh lebih segar ketika di tempat bekerja. Wah, sepertinya kamu harus mulai sering datang ke psikolog, Hen. Periksa masih waras atau tidak. Itu loh, senyumanmu lebih terlihat terik daripada matahari. Kenapa? Rindumu sudah terobati? Sudah ketemu Arya? Tanya Samsul sambil memainkan kedua alisnya. Kenapa harus ditanyakan lagi, Sam? Kalau Hendy sudah bisa senyum secara itu, berarti dunianya sudah tidak lagi sama dengan dunianya selama 5 tahun ke belakang. Arumi sudah pulang, rindu terobati. Cintanya Hendy juga jelas sudah kembali bersemi, saut Badrun. Kalian apa nggak merasa capek menggosipin aku terus? Dari dulu kalian itu hobi sekali menggosip sisi hatiku pada Rumi. Sampai-sampai kadang aku takut kalau Rumi akan segera dengar soal isi hatiku terhadap dia. Kalau dia ternyata enggak akan membalas pesanku, bagaimana? Aku pasti akan merasa patah hati, lalu memikirkan segudang cara untuk tidak berpapasan dengan dia lagi. Ungkap Hendy tentang apa yang paling ditakutinya. Kalau kita tidak bertindak begitu, maka kamu akan terus membisu soal perasaanmu ke dia setiap kali bertemu. Sejak kecil kamu hobi ganggu Rumi, sejak kecil kamu hobi bikin dia mengomel. Terus, masa iya tidak ada tujuan pastinya? Kamu bertindak jadi penggosip, itu karena mau kamu mencoba mengutarakan perasaannya pada Arumi. Bukan cuma dipendam-pendam saja, takutnya malah nanti jadi nyesal yang tidak akan pernah kamu lupakan. Jelas Muklis. Kini Hendy pun menatap ke arah Muklis sambil mencoba menahan senyumnya. Terus, kalau akhirnya aku betul-betul ditolak bagaimana? Apakah ada jaminan bahwa perasaanku akan diterima oleh Rumi kalau aku mengutarakan secara langsung? Aku rasa menyesal karena tidak mengungkapkan jauh lebih baik daripada menyesal karena telah mengungkapkan lalu ditolak. Setidaknya aku nggak perlu kehilangan dia dan masih bisa menyapa meski hanya sebatas teman. Jelas Hendy. Badrun, Samsul, Muklis pun kini saling menatap satu sama lain. Mereka sudah hafal betul dengan jalan pemikiran Hendy sejak dulu. Sikap Hendy yang selalu saja merasa lebih baik diam jika sudah menyangkut soal perasaan terhadap lawan jenis, membuat mereka tidak bisa memaksa lebih jauh agar pria itu mengungkapkan perasaannya pada Arumi. Kalau Jun ada di sini, dia pasti akan menceramai kamu dengan penuh sukarela, Hen. Aku yakin sekali, komentar Badrun. Ceramah? Buat Hendy? Aku mendorong Jun untuk memberikan ceramah yang sangat panjang, biar telingamu itu penuh dengan kalimat nasihat yang bisa menyadarkanmu bahwa besok atau lusa Arumi bisa saja akan segera dilamar oleh seorang dan kemudian dinikahkan kedua orang tuanya, tambah Muklis. Hei, aku tidak akan menyerah kok. Dulu aku sering menyerah kalau Rumi sudah mulai bersikap galak, tapi juga kejadian pertemuan kami begitu. Tapi sekarang aku bertekad agar berhasil menarik perhatian Rumi. Aku sudah suka sama dia sejak masih kecil, dan dia harus tahu kalau aku memang benar-benar suka sama dia, bukan sekedar main-main saja, ujar Hendy, mengutarakan niat seriusnya terhadap Arumi. Kalau begitu, ungkapkan, omel ketiga pria yang sedang ada di sekitarnya.
Kasmiati mengusap air matanya yang masih saja mengalir. Maimunah masih setia duduk di sampingnya seraya mengusap-usap pundak wanita itu. Aku kangen banget sama Rumi, Unah, tapi aku nggak berani ungkapan di depan Aryo dan Ari karena takut mereka merasa cemburu, ungkap Kasmiati jujur. Maimunah pun tersenyum sambil merangkul Kasmiati. Aku yakin Rumi pun juga sama kangennya seperti kamu rasakan. Lagi pula, mana mungkin Rumi bisa lupa sama kamu setelah dia sadar dengan semua hal yang pernah kamu lakukan untuknya, Kas. Kamu dan anak-anakmu adalah seorang yang sangat dia ingat, meski selama hampir 5 tahun terakhir kemarin dia tinggal di Jakarta. Setiap malam dia menelepon Nuning dan tidak pernah lupa menanyakan kabarmu dan anak-anakmu. Kabar Bude Kasmi, bagaimana Ning? Sehat kan? Mas Aryo sekarang masih sering jaga warung Ning. Mas Aryo sehat kan? Ari gimana? Dia sudah mau banyak bicara belum? Itulah hal-hal yang sering Arumi tanyakan pada Nuning. Dia memang tidak pernah lupa sama kamu dan anak-anakmu. Bahkan hari ini pun dia lebih bersemangat saat aku ajak ke sini ketimbang saat Nuning mengajaknya jalan-jalan. Padahal rencananya tadi Nuning dan mau ajak Nuning keliling. Sebelum besok Arumi mulai kerja bersama ayahnya di ruko, tapi saat aku lihat wajah Arumi tidak bersemangat sama sekali, aku langsung saja tawarkan untuk berkunjung ke rumahmu. Ternyata dia mau dan malah tidak mau pergi kemana-mana lagi. Coba dengarkan baik-baik itu. Suara Arumi dan Nuning terjelas sekali. Pasti mereka sedang bermain-main di halaman rumahmu seperti dulu, ujar Maimunah agar Kasmiati menjadi semangat lagi. Benar saja, tawa pun mengembang di wajah Kasmiati tak lama setelahnya. Awalnya Kasmiati bersedih akibat kaget Arumi mendadak datang ke rumahnya. Padahal baru saja pulang dari Jakarta, sekarang Kasmiati mulai tersenyum lagi karena ingat bahwa Arumi dan Nuning memang sangat senang bermain di rumah halaman sejak masih kecil. Pasti Arumi baru saja membuat Nuning kesal, sehingga sekarang mereka sedang saling mengejar di halaman, tebak Kasmiati. Maimunah pun tertawa dan Kasmiati pun ikut melakukan hal sama. Aryo yang datang ke belakang rumah untuk menyimpan piring kotor mendengar semua pembicaraan ibunya dan Maimunah dengan sangat jelas. Ia tersenyum-senyum sendiri saat tahu kalau Arumi sering sekali menanyakan keluarganya selama hampir 5 tahun ke belakang. Meski wanita itu tinggal sangat jauh dan tidak pernah lagi bertemu. Dulu ia tidak pernah terlalu ambil pusing setiap kali Arumi datang ke rumahnya bersama Nuning. Bagaimananya Arumi adalah anak dari teman dekat ibunya, sehingga wajar kalau dia sering datang ke rumah meski hanya untuk bermain. Tapi sekarang semuanya jelas akan terasa sangat berbeda bagi Aryo. Setelah Arumi pulang dan juga setelah tahu bahwa Arumi selalu ingat pada keluarganya, Aryo tidak ingin Arumi berhenti untuk datang, meski hanya untuk duduk di teras di rumahnya. Ia ingin Arumi tetap hadir agar ibunya merasa bahagia seperti yang dilihatnya hari ini. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.